Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Al-Quran akan datang sebagai syafaat kelak di hari kiamat. Pertanyaannya, Al-Quran yang seperti apa? Tentu Al-Quran yang dibaca dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid dan kaidah-kaidahnya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Tahsin dan Tajwid Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Nasrullah LC MTHI, dan video ini juga ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah ilmu tajwid. Dan saya Wilda, selamat menikmati. Bagian pertama yakni bab pertama memahami qiraah sab'ah dan ahruf sab'ah. Pengertian ahruf sab'ah. Para sahabat mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi SAW dalam berbagai keadaan dan kesempatan dengan 7 huruf atau ahruf sab'ah, sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang artinya, saya dibacakan oleh malaikat Jibril 1 huruf. Saya lalu terus meminta agar ditambah lagi sampai berakhir pada 7 huruf. Makna hadis tersebut bukanlah 1 huruf mempunyai 7 ragam bacaan atau qiraah sab'ah, karena mereka atau al-qurra'us sab'ah belum ada atau belum lahir ketika Al-Quran sudah sempurna diturunkan. Imam As-Suyuti mengatakan bahwa yang pertama kali mengumpulkan ragam bacaan berpusat pada 7 qurra' yang bacaannya dikenal dengan qiraah sab'ah adalah Imam Ibnu Mujahid. Jumlah 7 tersebut untuk menyesuaikan dengan bilangan 7 pada kata ahlus sab'ah, bukan memaknai ahlus sab'ah dengan qiraah sab'ah. Dengan makna yang sederhana, yang dimaksud dengan ahruf sab'ah bukanlah qiraah sab'ah, melainkan sebagian ulama memaknainya dengan 7 ragam bahasa dan bahasa Arab yang masyhur, yang mana Al-Quran diturunkan dengan 7 ragam bahasa Arab tersebut. Selanjutnya yakni pengertian qiraah sab'ah. Adapun yang dimaksud dengan qiraah sab'ah adalah 7 macam bacaan Al-Quran yang disandarkan pada 7 imam qurra', dan masing-masing imam mempunyai 2 murid atau rawi yang meriwayatkan bacaan imamnya. Mereka adalah 1. Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Nu'aim. Murid atau rawinya yakni Qalun dan Warsh. Yang kedua ada Abdullah bin Kathir al-Makki. Murid atau rawinya yang pertama Al-Bazzi, yang kedua Kumbul. Yang ketiga ada Abu Amr. Murid atau rawinya yaitu Ad-Duri dan juga As-Susi. Yang keempat ada Abdullah bin Amir Asyami dengan murid atau rawinya Hisham bin Amr bin Nasir bin Maisarah. Yang kedua ada Ibnu Dzakwan. Yang kelima ada Asim bin Abi An-Najwad Al-Kufi. Murid atau rawinya yaitu pertama Syu'bah, yang kedua Hafaz. Yang keenam Hamzah bin Habib Al-Kufi. Abu Imarah. Murid atau rawinya Khalaf bin Hisayam. Yang kedua Khalid bin Khalid. Yang ketujuh ada Ali bin Hamzah bin Abdullah dengan murid atau rawinya Abnu Harith Al-Lais dan Hafiz bin Umar. Selanjutnya yakni pengertian qiraah asyrah. Imam Ibnu Al-Jazri merupakan generasi emas setelah Imam Asy-Syatibi dalam ilmu qiraat. Hasil karya beliau tentang ilmu qiraat berjudul Tahbir At-Taisir fil Qiraatil Asyr. Berbeda dengan ulama sebelumnya, Imam Al-Jazri menambahi 3 nama imam qurra' dari 7 yang telah disebutkan, sehingga dikenal dengan istilah qiraah asyrah. Dalam karyanya, beliau juga tidak jauh berbeda dengan Imam Ibnu Mujahid yang menjadikan 1 imam qori, 2 rawi, dan 1 thariqah. 3 nama imam qurra' tersebut yaitu Yazid bin Qa'qa' al-Mahzumi dengan rawinya Isa bin Wardan al-Madani dan Ibnu Jammaz. Yang kedua ada Ya'qub bin
Ishaq bin Zaid al-Basri, rawinya Ruwais dan Rawh bin Abdul Mu'min. Yang ketiga yakni Khalaf bin Hisham bin Tha'lab al-Baghdadi dengan rawinya Ishaq bin Ibrahim al-Marwazi, dan yang kedua adalah Idris ibnu Abdul Karim al-Baghdadi. Pengertian qiraah syadzah. Adapun qiraah syadzah yaitu qiraah yang tidak memenuhi standar qiraat yang telah ditentukan di atas. Qiraah syadzah yang masih terekam datanya hingga sekarang ada 4 qiraat saja yang bersumber dari 4 imam. Masing-masing imam juga mempunyai rawi. Qiraah tersebut dianggap sahih secara sanad, tetapi standar lainnya belum terpenuhi. Keempat qiraat tersebut yaitu yang pertama Muhammad bin Abdurrahman bin Mahishon, yang kedua ada Yahya bin Mubarak bin Al-Mughirah, yang ketiga ada Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri, yang terakhir ada Sulaiman bin Mahron Al-Kufi. Pengertian qiraat, riwayat, dan thariqah. Dalam ilmu qiraat ada beberapa istilah populer berikut ini. Yang pertama qiraah, yang kedua riwayat, dan juga ketiga adalah thariq atau thariqah. Qiraat adalah sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada salah satu imam qiraat yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Seorang guru yang salah satu ragam bacaan Al-Quran dinisbatkan kepadanya dinamakan qari atau imam. Yang kedua riwayat. Riwayat adalah sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada orang yang mengambil salah satu ragam bacaan Al-Quran dari seorang imam. Meskipun melalui wasitoh, seorang murid yang mengambil bacaan Al-Quran dari imam disebut rawi atau riwayat. Yang ketiga adalah thariq atau thariqah, yakni sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada orang yang mengambil salah satu ragam bacaan Al-Quran dari seorang rawi. Seorang murid yang mengambil bacaan Al-Quran dari seorang rawi disebut thariq. Contoh dari istilah-istilah tersebut sebagaimana berikut. Qiraat Imam Asyim dengan riwayat Hafiz dari Thariq Amr. Qiraat Imam Nafi' dengan riwayat Qalun dari Thariq Abi Nasir. Bab kedua, yakni biografi Imam Asyim dan rawinya Hafiz. Biografi Imam Asyim. Nama aslinya adalah Asyim bin Abi An-Najd. Sedang nama kunyahnya atau nama panggilannya adalah Abu Bakar. Beliau seorang guru qiraah di kota Kufah. Beliau juga seorang tabi'in. Sanad Imam Asyim dalam qiraah sampai pada Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Asyim telah membaca Al-Quran pada Abdurrahman As-Salimi dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan beliau juga membaca qiraah pada Jahri bin Hubaish dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Selanjutnya yakni biografi Imam Hafiz. Nama asli beliau adalah Hafiz bin Sulaiman Ad-Duri Al-Asadi dari kabilah Bani Asad. Nama panggilannya Abu Amr. Beliau dilahirkan pada tahun 90 Hijriah dan meninggal pada tahun 1080 Hijriah. Imam Hafiz adalah anak angkat Imam Asyim. Sanad qiraah beliau dari Imam Asyim paling terkenal daripada sanad murid Imam Asyim lainnya. Beliau tinggal di Baghdad, kemudian membacakan qiraahnya di sana, dan beliau juga membacakannya di Mekah. Beliau mengambil sanad qiraah dari Imam Asyim langsung secara talaki dengan baik dan benar. Hal itu disaksikan oleh para ulama sehingga beliau dijadikan Imam Makkah pada waktu itu. Selanjutnya yakni biografi Imam Ibnu Al-Jazari. Nama aslinya adalah Abul Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf, yang dikenal sebagai Ibnu Jazari. Ia dilahirkan di Damaskus pada tahun 57 Hijriah. Beliau telah hafal Al-Quran ketika berumur 14 tahun dan juga baik dalam kefasihan membaca Al-Quran. Beliau juga mempelajari hadis di samping juga belajar qiraah Al-Ashrah. Imam Ibnul Jazari mendirikan sekolah di Damaskus yang diberi nama Darul Quranul Karim. Beliau memulai mengajar Al-Quran di Masjid Al-Umawi, kota Damaskus. Di sana beliau dinobatkan sebagai qadhi pada tahun 793 Hijriah.
Lalu beliau pindah ke Siros di Iran bersama Timur Leng pada tahun 205 Hijriah. Selanjutnya yakni bab ketiga mengenal ilmu tajwid. Sesungguhnya ilmu tajwid adalah ilmu yang seluruhnya tauqifi, yakni bukan merupakan produk budaya manusia, tetapi sesuatu yang ditetapkan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak punya otoritas untuk menyangkalnya, dan yang mana tidak diperbolehkan lagi untuk berijtihad. Ulama telah sepakat bahwasanya membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain, sedangkan mengetahui teori tajwid adalah fardu ain, fardu kifayah. Diriwayatkan dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' Shaghir, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai Al-Quran dibaca sebagaimana ia diturunkan. Definisi tajwid. Menurut etimologi, artinya adalah membaguskan, memperindah. Sedangkan menurut terminologi, berarti membaca Al-Quran Al-Karim dengan memberikan setiap huruf akan haknya dari segi makhraj, sifat, dan harokatnya. Makhraj huruf adalah tempat yang mengeluarkan suara huruf atau tempat keluarnya suara huruf, sehingga dapat dibedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Selanjutnya yakni sifat huruf. Sifat huruf yaitu suatu cara untuk melafadzkan huruf dan membedakannya dari huruf satu dengan huruf yang lainnya dari segi sifatnya, seperti huruf itbaq, hamas, isti'la, qalqalah, rakhawah, takrirah, dan lain-lain. Selanjutnya yakni pengambilan ilmu tajwid. Yang dimaksud di sini adalah dengan dua cara. Yang pertama, mendengar langsung dari bacaan guru yang mungkin yang bersambung sanad bacaannya sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu murid menirukannya. Yang kedua, yaitu seorang murid membaca Al-Quran di hadapan guru lalu ditashih langsung oleh beliau. Menggabungkan dua cara di atas, yaitu guru membaca Al-Quran lalu murid menirukannya. Ini merupakan cara yang paling ideal. Peletak dasar ilmu tajwid. Peletak dasar fondasi ilmu tajwid dari sisi amaliyah atau prakteknya adalah Rasulullah SAW. Karena kepada beliaulah Al-Quran diturunkan beserta kaidah dan ilmu tajwidnya yang diterima secara talaki dari malaikat Jibril. Demikian juga yang dilakukan oleh sahabat dengan bertalaki kepada Rasulullah, dan generasi tabi'in bertalaki kepada sahabat, dan sampai generasi seterusnya hingga sampai kepada kita bacaan Al-Quran secara mutawatir bersambung kepada Rasulullah. Adapun peletak pondasi ilmu tajwid secara teori, ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan Imam Abu Umar Hafiz bin Amr ad-Duri, ada yang mengatakan Imam Musa bin Ubaidullah bin Yahya al-Baghdadi, ada yang mengatakan Imam Abul Aswad ad-Du'ali, ada yang mengatakan juga Imam Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Kemudian tentang hukum dan dalil mempelajari ilmu tajwid. Tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Maksudnya, apabila sebagian orang telah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Adapun mengamalkan ilmu tajwid adalah fardu ain. Maksudnya adalah bahwasanya menyesuaikan hukum tajwid ketika membaca adalah fardu ain bagi setiap orang yang membaca Al-Quran, walaupun tidak mengetahui dari segi teori. Kefarduan ilmu tajwid ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila. Kemudian selanjutnya yakni tingkatan pahala pembaca Al-Quran. Sesungguhnya setiap orang yang membaca Al-Quran ditinjau dari sisi kefasihan dan pahala yang didapatkan ada 3 golongan. Yang pertama, al-muhsin al-ma'jur, yaitu golongan yang membaca Al-Quran dengan baik dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada al-ma'dzur,
yaitu golongan orang-orang yang lisannya belum mampu membaca Al-Quran dengan benar dari sisi tajwidnya, atau mereka belum menemukan seorang guru yang membimbingnya untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah al-musi' al-athim, yaitu golongan yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tetapi tidak mempraktekannya dengan sengaja ketika membaca Al-Quran. Golongan ini tentu berdosa ketika membaca Al-Quran, karena kesalahan dalam membaca Al-Quran tanpa memperhatikan ilmu tajwid dapat merubah arti dan kandungan Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuannya adalah menjaga atau memelihara lidah dari kesalahan dalam membaca Al-Quran dan berupaya untuk mendapatkan pahala yang istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membacanya. Yang terakhir adalah ada kedudukan ilmu tajwid. Kedudukan ilmu tajwid itu lebih mulia jika dinisbatkan pada ilmu-ilmu yang lain, karena ilmu tajwid berhubungan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yakni bab keempat, standar bacaan Al-Quran yang benar. Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan menyebutkan bahwa bacaan Al-Quran bisa diterima bila memenuhi 3 standar yang telah ditetapkan oleh jumhurul ulama. Yang pertama yaitu bacaan yang mempunyai sanad sahih. Yang kedua, bacaan yang menggunakan bahasa Arab. Yang terakhir, bacaan yang sesuai dengan mushaf Rasam Utsmani. Lalu Imam Al-Qastolani mengatakan bahwa bacaan yang telah memenuhi standar kaidah bahasa Arab dan mempunyai sanad yang sahih tetapi belum memenuhi kesesuaian dengan kaidah Rasam Utsmani, maka bacaan Al-Quran tersebut dinamakan qiraah sadhah. Sedangkan Imam Ibnul Jazri berbeda dengan Imam Al-Qastolani. Beliau mengatakan bahwa setiap bacaan yang mempunyai sanad yang sahih, maka bacaan tersebut wajib diterima dan sah untuk dibaca. Dan yang terakhir pada slide ini adalah bab kelima, adab membaca Al-Quran. Dalam bukunya Dr. Nasrullah ada setidaknya 15 adab yang harus diterapkan ketika membaca Al-Quran. Yaitu yang pertama adalah hendaknya membaca dalam keadaan suci dari hadas kecil, yakni berwudu. Yang kedua, membacanya di tempat yang suci. Ketiga, membaca ta'awud. Keempat, membaca basmalah. Kelima, membacanya dengan khusyuk dan tenang. Yang keenam, membacanya dengan meresapi. Yang tujuh, membaca Al-Quran dengan tartil. Kedelapan, hendaknya pembaca memperindah suaranya. Ke-9, bersiwak. 10, bagi pendengar, baik mendengar dari orang yang membaca Al-Quran secara langsung atau melalui radio agar supaya mendengarkan dengan seksama serta memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Ke-11, menahan diri dari membaca dalam keadaan mengantuk. Kedua, adanya pembenaran serta keyakinan bahwa pembaca kepada Tuhannya dan kesaksiannya pada Rasulnya atas berita yang telah disampaikan ketika selesai membaca Al-Quran, yakni baca Shadaqallahul Azim wa Shadaqa Rasulullahil Karim. Ke-13, tidak memutuskan bacaan dengan berbicara. Yang ke-14, membaca takbir setelah selesai membaca surat At-Duha sampai An-Nas. Yang terakhir adalah mohon kepada Allah agar dianugerahi kenikmatan ketika membaca ayat-ayat rahmat dan memohon pertolongan ketika perlindungan kepada Allah ketika membaca ayat-ayat tentang ancaman. Slide selanjutnya yakni kelanjutan dari sebelumnya, masih pada bagian pertama, yaitu bab ke-6 tentang ritme dan tadabbur membaca Al-Quran. Ditinjau dari segi kecepatan membaca Al-Quran, ada 3 macam membaca Al-Quran yang semuanya termasuk dalam kategori tartil dalam membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu tahqiq, yaitu membaca dengan pelan-pelan, tenang, serta memperhatikan dan meresapi makna-makna Al-Quran. Memberikan hak setiap huruf dari tempat keluarnya atau makhrajnya dan sifat-sifatnya. Yang kedua ada hadar.
Hadar yaitu membaca dengan cepat serta tetap menjaga hukum-hukumnya. Yang ketiga ada tadwir, yaitu pertengahan di antara tahqiq dan hadar. Bagi pembaca boleh memilih ketiga cara di atas sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga cara tersebut seluruhnya dikumpulkan dalam kalimat tartil yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat keempat yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila. Hal yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran yaitu adanya tadabbur saat membaca Al-Quran. Tergesa-gesa dalam baca Al-Quran tentunya akan sulit untuk bertadabbur. Berkaitan dengan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan seorang sahabat untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, selanjutnya yakni bab ke-7, hal-hal yang membantu dalam menghafalkan Al-Quran. Yang pertama yaitu terus-menerus dalam menghafal, tidak berputus asa, dan memotivasi diri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 97. Yang kedua yaitu menjauhkan diri dari maksiat, meminta ampun setelah melakukan maksiat, bersedekah sesuatu agar memudahkan untuk mensucikan hati dan ingatan. Yang ketiga yakni membaca takbir mulai dari akhir surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Yang keempat, disunahkan bagi pembaca hendaknya membaca surat Al-Fatihah jika sampai pada akhir surat An-Nas. Lalu membaca surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Selanjutnya yakni bab ke-8, permulaan membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu al-isti'adah. Dianjurkan atau disunahkan bagi pembaca Al-Quran Al-Karim agar membuka atau memulai bacaannya dengan membaca ta'awud yang dengan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua basmalah. Tempat basmalah diletakkan ketika memulai membaca di permulaan beberapa surat. Adapun bagi pembaca apabila memulai membaca di tengah-tengah surat, maka boleh mendahulukan membaca isti'adzah dan juga boleh mendahulukan basmalah dan mengakhirkan isti'adzah. Hukum baca basmalah. Menurut mazhab Syafi'i, wajib pada surat Al-Fatihah. Alasan mereka yaitu karena basmalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Terus beberapa cara membaca basmalah secara wasol di antara 2 surat. Yang pertama yaitu memutuskan seluruhnya, yakni berhenti di akhir surat yang pertama dan juga waqaf pada basmalah. Sebagai contoh, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, di sini waqaf, terus lanjut bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, waqaf pada awal surat pertama, kemudian menyambung basmalah dengan surat yang kedua. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, menyambung seluruhnya, yakni berhenti pada akhir surat yang kedua. Contohnya, wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Yang keempat, yang dilarang adalah menyambung akhir surat yang pertama dengan basmalah dan berhenti pada basmalah lalu melanjutkan membaca surat selanjutnya. Nah, yang ke-9 yakni tempat-tempat keluarnya huruf. Makhraj. Makhraj yaitu tempat mengeluarkan suara huruf dan yang membedakan huruf satu dengan huruf yang lain, baik berdasarkan secara tahqiq maupun dengan cara takdir. Cara menemukan makhraj. Untuk mengetahui tempat keluarnya huruf atau makhraj huruf, maka huruf itu kita sukun maksudnya. Huruf itu kita sukun atau kita tasydid terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan hamzah wasal pada huruf tersebut. Sekiranya suara itu berakhir pada suatu tempat, maka di sana kita dapat mengetahui makhrajnya huruf. Macam-macam makhraj.
Huruf abjad itu mempunyai 5 pokok makhraj atau tempat keluarnya huruf yang dijabarkan menjadi 17 makhraj secara terperinci. Lah, yang pertama ada al-jawf, al-halqu, al-lisan, al-syafatan, dan khayshum. Al-jawf adalah bagian rongga mulut dan rongga kerongkongan. Al-halqu adalah tenggorokan, al-lisan adalah lidah, asyafatani itu kedua bibir, al-khayshum artinya pangkal hidung. Adapun huruf hijaiyah yang keluar dari tempat al-jawf, yakni firman Allah dalam lafaz nuhiha. Yang kedua al-halqu, ada 3 makhraj untuk 6 huruf, yaitu pangkal tenggorokan yang ada huruf hamzah dan ha, tengah tenggorokan ada huruf ain dan ha, ujung tenggorokan ini tempatnya keluarnya huruf ghain dan kha. Yang ketiga al-lisan. Al-lisan pun dibagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama itu aqsal lisan. Aqsal lisan itu ada huruf qaf dan kaf. Yang kedua ada wasatul lisan atau lidah bagian tengah. Terdapat huruf ya, jim, shin. Yang ketiga ada fatul lisan atau tepi lidah. Ada huruf dod dan lam. Yang keempat ada tarful lisanul amam atau lidah bagian bawah atau ujung lidah yang depan. Terdapat ada 5 makhraj. Yang pertama nun, yang kedua ro, yang ketiga to, dal, ta, yang keempat shad, zai, sin, yang kelima dod, da, dan ta. Yang keempat ada asyafatani, yakni kedua bibir. Terdapat 2 makhraj, yaitu tempat keluarnya fa dan juga waw, mim, ba. Yang terakhir ada khayshum, pangkal hidung. Hurufnya adalah nun tasydid dan nun yang mati ketika diidghamkan. Yang kedua mim yang ditasydid, mim yang diidghamkan dengan mim, dan mim yang diikhfakan pada huruf ba. Bab yang ke-10 yakni laqab huruf. Yaitu yang pertama ada jaufiyah, yaitu huruf-huruf jaufiyah atau huruf yang berada di antara lubang tenggorokan dan mulut, yaitu 3 huruf mad, alif, waw, ya. Yang kedua ada halqiyah. Huruf halqiyah atau pangkal tenggorokan, yakni makhrajnya huruf yang terdapat pada pangkal kerongkongan, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Yang ketiga adalah lahwiyah. Makhrajnya huruf yang terdapat pada pangkal lidah, yaitu kaf dan qaf. Yang keempat ada syajariyah, yakni makhraj huruf yang terdapat pada dalam lidah bagian tengah, yaitu jim, shin, ya, selain huruf mad. Yang kelima ada dzalqiyah, yakni huruf lam, nun, ro. Keenam ada nit'iyah, yaitu huruf yang keluar dari langit-langit gusi, gigi seri atas dengan tekanan ujung lidah padanya. Hurufnya adalah to, dal, ta. Yang ketujuh ada asaliyah. Hurufnya adalah shad, zai, sin. Kedelapan ada lathawiyah, yakni makhrajnya huruf yang terdapat dalam gusi. Hurufnya yaitu dha, dzal, tha. Yang kesembilan ada syafawiyah, yakni makhrajnya huruf yang terdapat dalam bibir, yaitu waw dan waw, mim, ba, fa. Dinamakan syafawiyah karena di bibir. Sudah sampai kepada slide keempat, yakni bab ke-11 tentang sifat-sifat huruf. Sifat adalah cara atau metode melafadzkan atau mengucapkan huruf sekiranya dapat membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Berdasarkan madhab Ibnu Jazri, sifat-sifat huruf ada 17. Semua sifat ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu sifat yang kontradiksi atau yang berlawanan. Yang kedua ada sifat yang tidak kontradiksi atau sifat yang tidak berlawanan. Adapun yang pertama yaitu sifat yang berlawanan atau kontradiksi. Ada 5 sifat sekaligus perlawanannya.
Pertama ada al-hamas, lawan katanya al-jahar. Yang kedua asyiddah, lawan katanya at-tawassut, serta di antara keduanya yakni ar-rakhawah. Yang ketiga ada at-tibaq, lawan katanya al-infitah. Keempat ada al-idlaq, lawan katanya al-ismat. Yang kelima al-isti'la atau at-tafkhim, lawan katanya al-istifal atau at-tarqiq. Al-hamas menurut bahasa berarti samar. Dan hurufnya ada 10 menurut Ibnul Jazari yang dikumpulkan dalam lafaz fahathu syakhsun sakat. Nah, dan kemudian al-jahar menurut bahasa berarti tampak, terang atau nyaring. Huruf jahar ada 19 selain huruf hamas. Yang selanjutnya ada asyiddah. Menurut bahasa berarti kuat. Hurufnya menurut Ibnu Al-Jazari ada 8 yang berkumpul dalam lafaz ajid qatin bakat. At-tawassut menurut bahasa berarti tengah-tengah atau sedang. Dan hurufnya itu antara syiddah dan khawah, dikumpulkan pada lafaz lin umar. Selanjutnya ar-rakhawah menurut bahasa berarti lunak, dan hurufnya ada 16 selain huruf syiddah dan tawassut yang telah disebutkan di atas. Al-itbaq menurut bahasa berarti melekat atau menutup. Huruf itbaq ada 4, yaitu shad, dod, to, dho. Yang selanjutnya yaitu al-infitah menurut bahasa berarti terbuka. Adapun huruf infitah adalah semua huruf selain huruf itbaq, yaitu al-idlaq menurut bahasa berarti tergelincir. Dinamakan idlaq karena sebagian hurufnya keluar dari ujung lidah, yaitu lam, nun, ro. Sedang sebagian huruf yang lain keluar dari kedua bibir, yaitu fa, mim, dan ba. Jadi huruf idlaq dikumpulkan pada lafaz farwa millupin. Al-ismat artinya menurut bahasa mencegah, menahan, diam. Dan adapun huruf-huruf ismat adalah semua huruf selain huruf idlaq. Al-isti'la atau at-tafkhim menurut bahasa berarti naik atau terangkat. Dan huruf al-isti'la ada 7 dikumpulkan dalam lafaz khussa dotin qil. Nah, isti'la jadi lemah ketika harakat kasrah ketika berada pada 3 huruf, yaitu ghin, kha, qaf. Seperti qila, khilal, ghid. Ada 2 mazhab besar mengenai urutan kekuatan tafkhim pada huruf isti'la. Mazhab pertama yaitu mazhab Imam Ibnu At-Tohan yang menyatakan bahwa urutan tafkhim huruf isti'la yaitu ketika di fathah qala, ketika di dhammah yaqulu, ketika di kasrah qila. Al-istifal yang terakhir yaitu menurut bahasa berarti turun atau ke bawah. Dan huruf istifal adalah semua huruf selain huruf isti'la. Yang kedua yaitu sifat yang tidak kontradiksi atau sifat yang tidak berlawanan. Yang pertama ada sifat as-safir yang artinya bersiul atau seruit. Contoh hurufnya adalah shad, sin, zai. Yang kedua ada huruf al-qalqalah, yaitu memantulkan makhrajnya huruf ketika mengeluarkan huruf dalam keadaan mati hingga terdengar adanya tekanan suara yang keras atau kuat. Hurufnya ada 5 yang dikumpulkan dalam lafaz qatbu jadin. Qalqalah dibagi menjadi 2, ada sughra, ada kubra. Yang ketiga ada alin, menurut bahasa berarti lunak. Hurufnya ada 3, yakni alif secara mutlak, waw dan ya yang mati keduanya. Keempat ada al-inhiraf, menurut bahasa berarti condong. Huruf-huruf inhiraf ialah ro dan lam. Yang kelima ada at-takrir yang artinya mengulang-ulang. At-tafashi bahasa berarti meluas atau melebar. Hurufnya cuma 1 yaitu shin. Yang terakhir adalah al-istitalah yang menurut bahasa berarti memanjang.
Hurufnya satu saja yaitu dod. Lalu di dalam buku Dr. Nasrullah ini di halaman 55 dicantumkan sebuah tabel tentang sifatul huruf. Al-qabul huruf dan makharijul hurufnya sampai di halaman 57 dan juga 58 sampai halaman 60. Kemudian lanjut ke bab 12, yakni hukum ro' ketika tafhim dan tarqiq. Yang pertama ketika tafhim. Ro' dibaca tebal dalam beberapa keadaan sebagai berikut. Pertama, ada 5 ya. Pertama, apabila ro' di fathah dan di dhammah. Kedua, apabila ro' disukun dan huruf sebelumnya berharokat dhammah atau fathah. Yang ketiga, apabila ro' disukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli dan setelahnya berupa huruf isti'la yang tidak dibaca kasroh. Ro' yang keempat adalah jika ro' disukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh arid atau tidak asli. Yang kelima, jika ro' disukun ketika waqaf, dimatikan, dan sebelumnya berubah huruf yang disukun selain ya, dan sebelum huruf yang mati tersebut berupa harokat fathah atau dhammah. Kedua, ro' tarqiq dibaca tipis dalam keadaan ada 4 keadaan. Yang pertama, jika ro' dikasroh. Yang kedua, apabila ro' disukun dan huruf sebelumnya berubah huruf yang berharokat kasroh asli dalam satu kalimat. Sedangkan setelah ro' tidak berubah huruf isti'la. Yang ketiga, jika ro' dimatikan ketika waqaf dan huruf sebelumnya berubah huruf ya yang mati. Yang keempat, apabila ro' dimatikan dalam keadaan waqaf dan sebelumnya berupa salah satu huruf istifal yang mati, yang huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh. Nah, ada yang ketiga yakni boleh dibaca tarfib, boleh dibaca tarqiq, yaitu apabila ro' disukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli dan setelahnya ro' berupa huruf isti'la yang dibaca kasroh. Contohnya firqin, boleh firqin tipis, boleh firqin tebal. Apabila ro' mati dalam keadaan waqaf dan huruf sebelumnya berupa huruf isti'la yang mati, yang sebelumnya huruf isti'la berupa huruf yang berharokat kasroh. Pembahasan ro' dalam buku ini terus berlanjut sampai pada halaman 63 dan pada halaman 64 ada tabel yang lebih terperinci untuk memudahkan kita tentang memahami hukum ro' dibaca tafhim, tarqiq ataupun boleh keduanya. Itu sampai pada halaman 66. Lanjut pada bab ke-13 yakni hukum tanwin, nun dan mim mati. Nah, sebelum membahas beberapa hukum terkait tanwin, nun dan mim mati, ada beberapa definisi atau istilah berikut. Yang pertama al-ghunnah, kedua izhar, yang ketiga idgham. Ghunnah ialah suara yang merdu yang keluar dari pangkal hidung yang tidak melibatkan pekerjaan lidah. Suara ghunnah dipanjangkan kira-kira 3 harokat atau 3 ketukan. Ghunnah mengikuti huruf setelahnya pada tafhim dan tarqiqnya. Izhar menurut bahasa berarti terang, sedang menurut istilah adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan bentuk yang jelas tanpa dengung. Idgham ialah memasukkan sesuatu pada sesuatu. Sedang menurut istilah adalah memasukkan huruf pada huruf yang lain sekiranya 2 huruf itu menjadi satu huruf yang ditasydid. Ghunnah wajib pada huruf nun dan mim yang ditasydid keduanya. Ghunnah tidak wajib pada selain 2 huruf di atas, seperti huruf-huruf lain yang ditasydid. Hukum mim mati ada 3, yakni idgham syafawi, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Nah, idgham syafawi dinamakan syafawi karena mim keluar di antara kedua bibir. Idgham syafawi adalah ketika apabila mim mati bertemu dengan huruf mim. Contohnya lahumma. Yang kedua ikhfa syafawi yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf ba.
hum bil akhirah. Yang ketiga idhar syafawi apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Contohnya masaluhum kamathali. Sekarang hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ada 4, yaitu idhar, ilgham, iklab, ikhfa. Idhar yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yang sebanyak 6, maka wajib memisah nun mati dan tanwin dari huruf setelahnya tanpa dengung. Hurufnya adalah hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Ilgham apabila ada tanwin masukkan huruf yang mati pada salah satu huruf ilgham yang hidup yang sebanyak 6 huruf, sehingga 2 huruf tersebut menjadi 1 huruf. Ilgham dibagi menjadi 2, yakni ilgham bi ghunna dan ilgham bila ghunna. Yang ketiga iklab, yaitu ketika tanwin atau nun mati bertemu dengan ba. Keempat adalah ikhfa. Ikhfa yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf hijaiyah selain huruf-huruf di atas, selain huruf idhar, ilgham, dan selain huruf iklab. Jumlahnya ada 15. Nah, pada halaman 73 dicantumkan sebuah tabel untuk memudahkan. Sampai pada halaman 77. Selanjutnya yakni bab ke-14 tentang hukum lam ta'rif ketika ilgham dan idhar. Definisi lam ta'rif adalah lam yang mati dan sebagai zaidah atau tambahan dari susunan kalimah yang didahului oleh hamzah wasal yang di fathah ketika di permulaan kalimat serta diiringi oleh kalimat isim. Hukum lam ta'rif yang pertama ada idhar, yang kedua ada ilgham, yaitu tentang huruf syamsiah dan al-qamariyah. Yang selanjutnya yakni huruf lam ketika tafhim dan tarkik. Tafhim dan tarkik pada lafadz qalallahu ilallahi. Ketika tarkik yaitu contohnya min dunillahi. Ada 2 keadaan. Yang ketiga ada hukum lam fi'il. Hukum lam fi'il dalam pembahasan ini adalah lam yang mati dari asal susunan fi'il. Hukum lam fi'il ada 2, idgham dan idhar. Yang ke-15 yakni ilgham berdasarkan sifatnya. Ilgham berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yakni mutamatsil, mutajanis, dan mutaqarib. Ilgham mutamatsil yaitu apabila ada 2 huruf yang serupa bertemu dalam satu kalimat atau 2 kalimat. Huruf yang pertama mati, sedang huruf yang kedua hidup. Maka huruf yang pertama harus diidghamkan pada huruf yang kedua. Yang kedua adalah idgham mutajanis, yakni apabila ada 2 huruf yang sama dalam makhrajnya dan berbeda dalam sifatnya. Huruf yang pertama mati dan huruf yang kedua hidup, maka huruf yang pertama diidghamkan pada huruf yang kedua. Yang terakhir adalah idgham mutaqarib, yaitu apabila ada 2 huruf yang berdekatan dalam makhraj dan sifatnya, maka huruf yang pertama harus diidghamkan pada huruf yang kedua. Contohnya adalah qurwabi. Selanjutnya yaitu bab ke-16, hukum mat. Definisi mat. Mat menurut bahasa berarti panjang. Sedang menurut istilah adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf mat. Atau huruf mat yaitu alif mati yang huruf sebelumnya di fathah, wawu mati yang huruf sebelumnya di dhammah, ya mati dan huruf sebelumnya di kasrah. 3 huruf tersebut dikumpulkan dalam kalimat nuhiha. Nah, sedang menurut istilah adalah menetapkan huruf mat dengan 2 harokat saja. Macam-macam mat. Yang pertama, mat wajib mutasil.
yaitu apabila ada huruf mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka dinamakan mad wajib muttasil. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Apabila ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat, maka dinamakan mad jaiz munfasil. Yang ketiga, mad arid li sukun, yaitu apabila ada huruf mat bertemu dengan sukun arid atau tidak asli disebabkan wakof, maka dinamakan mad arid li sukun. Keempat, ada mad lazim. Mad lazim dibagi menjadi 4. Mad lazim kilmi mutsaqal, mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim harfi mutsaqal, dan mad lazim harfi mukhaffaf. Yang kelima, ada mad silah, yaitu apabila ada hak kinayah, yaitu hak domir untuk laki-laki tunggal berada di antara dua huruf hidup, maka dinamakan mad silah. Mad silah dibagi menjadi 2, yaitu mad silah kubro dan mad silah sughro. Yang keenam, yaitu mad badal. Apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mad, maka dibaca panjang 2 harokat. Yang ketujuh, mad iwad, yaitu mad dalam tingkah wakof sebagai ganti dari 2 fathah tanwin. Dalam tingkah wakof maka dibaca panjang sebagaimana mad tabi'i. Yang kedelapan, ada mad lin, yaitu apabila ada huruf ya dan wawu yang sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah dalam keadaan wakof, maka dinamakan mad lin. Selanjutnya yakni bab ke-17, hukum 7 alif. Menetapkan alif ketika tingkah wakof dan membuangnya ketika tingkah wasol yang berada pada kalimat berikut ini. Yang pertama, alif ana. Dhamir mutakalim dibuang ketika mengucapkan dalam tingkah wasol dan menetapkan alif ketika tingkah wakof di seluruh bacaan Al-Qur'anul Karim. Kedua, lakinna. Yang kedua daripada lafaz az-zununa. Yang keempat, ada ar-rasula. Kelima, ada as-sabila. Keenam, qawariro. Ketujuh, salasilah dalam surat Al-Insan. Bab ke-18, yakni berdiam sejenak atau saktah. Definisi saktah latifah yaitu berhenti kira-kira 2 harokat tanpa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan. Tempat saktah dalam Al-Quran Al-Karim sesuai bacaan Imam Hafiz menurut metode Syatibiyah berada pada beberapa tempat sebagai berikut. Yaitu yang pertama pada surat Al-Kahfi ayat 1-2. Yang kedua surat Yasin pada ayat 52. Ketiga ada dalam surat Al-Qiyamah ayat 27. Yang keempat ada dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Nomor 5 dalam surat Al-Haqqah ayat 28 sampai 29. Dan yang terakhir adalah keadaan wasolnya akhir ayat surat Al-Anfal dengan permulaan surat Baro'ah dalam salah satu segi bacaan. Berdiam pada huruf mim dalam lafaz alim dengan saktah latifah, kemudian dimulai dengan surat Al-Baro'ah. Alim, Baro'ah. Bab yang ke-19 tentang hamzah wasol dan hamzah qata'. Hamzah di permulaan kalam itu ada kalanya berupa hamzah wasol atau hamzah qata'. Hamzah qata' ialah hamzah yang ditetapkan ketika tingkah wasol dan ketika di permulaan kalimah. Dinamakan hamzah qata' karena memutus huruf sebelumnya dari huruf setelahnya. Tempat hamzah qata' berada pada selain hamzah wasol. Hamzah wasol ialah hamzah yang ditetapkan di permulaan kalam dan digugurkan di pertengahan kalam. Dengan kata lain, hamzah yang dibaca di permulaan kalimat tapi tidak dibaca di pertengahan kalimat. Tempat keberadaan hamzah wasol yaitu hamzah wasol berada pada kalimat isim, fi'il, dan huruf kecuali pada fi'il mudhari secara mutlak. Begitu pula hamzah wasol tidak berada pada fi'il madhi dan fi'il sulasi dan fi'il rubai. Hamzah wasol terdapat pada 3 tempat, yaitu al-ta'rif, pada fi'il madhinya fi'il khumasi, dan pada fi'il sudasi, pada fi'il amarnya kedua fi'il, pada masdarnya kedua fi'il, dan pada fi'il amarnya fi'il sulasi. Yang ketiga yaitu pada 7 isim berikut yang berada pada Al-Quran Nul Karim. Contohnya ibni, ibnatin, imra'atin sampai akhir. Harokat hamzah wasol.
Apabila suatu kalam dimulai dengan hamzah wasol, maka harokat pertama fathah jika masuk pada al-ta'rif. Yang kedua kasroh, yaitu apabila pada fi'il madinya fi'il khumasi dan sudasi. Dan sampai pada 4 keadaan, yang ketiga adalah dhammah. Ringkasan harokat hamzah wasol. Fathah bila masuk pada al. Yang kedua dhammah bila huruf yang ketiga atau ain fi'il dari suatu kalimat di dhammah dengan dhammah asli. Yang ketiga kasroh selain keadaan tersebut di atas. Oke. Selanjutnya yakni bab ke-20 tentang waqaf dan ibtida. Definisi waqaf, qata' dan ibtida. Al-waqfu atau waqaf menurut bahasa berarti berhenti, menahan. Menurut istilah adalah memutus atau menghentikan suara dan diam di akhir kalimat dengan masa sebentar yang cukup digunakan pembaca untuk bernafas menurut kebiasaan dengan niat melanjutkan bacaannya lagi. Sedangkan al-qat'u yang dimaksud di sini adalah memutus bacaan dengan niat mengakhiri bacaan. Hal ini seyogyanya dilakukan di penghujung ayat. Terus hukum waqaf pada penghujung ayat. Di dalam Al-Qur'anul Karim tidak ada hukum untuk wajib waqaf kecuali jika ia mewakafkan ayat tertentu dengan niat agar maknanya rancu atau menyimpang dari maksud ayat, maka ia berdosa. Sedangkan sebab-sebab waqaf ada 4 keadaan, yaitu pertama ibtirarian, kedua ikhtibarian, yang ketiga ikhtiyarian, dan keempat adalah intidharian. Bagian waqaf ada 4, ada waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan, dan waqaf qopi. Waqaf tam ialah berhenti pada kalimat yang maknanya sempurna, yang tidak berkaitan dengan lafaz dan makna sesudahnya. Selanjutnya itu waqaf Jibril. Waqaf Jibril termasuk bagian dari waqaf tam adalah waqaf Jibril. Waqaf Jibril ini hukumnya sunnah. Dinamakan waqaf Jibril karena pada kalimat-kalimat tersebut malaikat Jibril alaihissalam membacanya dengan waqaf. Nabi juga mengikuti waqaf pada kalimat-kalimat tersebut. Waqaf kaf ialah berhenti pada kalimat yang sempurna tetapi masih berkaitan dengan kalimat setelahnya dalam maknanya. Contoh waqaf kaf pada lafaz la yu'minun pada dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 6 sampai. Adapun tanda-tanda waqaf kafi yang pertama itu mubtada, kedua fi'il istinaf, ketiga maf'ul dan fi'il yang terbuang, keempat nafi dan istifham, kelima in, keenam bal, 7 la al-mukhaffafah, ke-8 sin atau saufa. Lah, itu yang terakhir. Yang ketiga adalah waqaf hasan. Waqaf hasan adalah berhenti pada kalimat yang maknanya sempurna tetapi berkaitan dengan lafaz dan maknanya dengan kalimat sesudahnya. Selanjutnya yang keempat yaitu waqaf qopi. Waqaf qopi adalah berhenti pada kalimat yang maknanya tidak sempurna atau tidak tepat. Klasifikasi waqaf qopi. Waqaf qopi termasuk waqaf yang tidak diperbolehkan. Macam-macam waqaf qopi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, waqaf pada kalimat yang tidak dapat dipahami. Yang kedua, waqaf pada kalimat yang dapat merusak makna. Yang ketiga, waqaf pada kalimat yang bertentangan dengan perintah Allah. Yang keempat, waqaf pada kalimat yang bertentangan dengan akidah. Yang kelima, waqaf pada nafi yang setelahnya ijab. Yang keenam, berhenti sesuai hawa nafsu tanpa mempedulikan makna atau kaidah waqaf. Nah, waqaf pada lafaz kalla. Di dalam Al-Quran terdapat 33 tempat, 7 diantaranya menurut sebagian ulama mempunyai makna pencegahan atau jangan begitu. Oleh karena itu, diwaqafkan. Lafaz kalla yang 26 bermakna pembenaran secara mutlak sehingga tidak boleh diwaqafkan. Dan di antara yang 26 tersebut ada yang mempunyai 2 kemungkinan, memiliki arti pencegahan serta pembenaran, sehingga mempunyai 2 wajah. Waqaf pada lafaz bala. Dalam Al-Quran, lafaz bala terdapat pada 22 tempat dan terbagi menjadi 3. Yang pertama,
Menurut ijma' ulama tidak boleh wakaf padanya karena masih ada hubungan lafadz di antara sesudah dan sebelumnya. Itu ada pada 7 tempat. Yang kedua, terdapat ikhtilaf di antara ulama, tetapi yang rojah adalah tidak boleh wakaf. Ia berada pada 5 tempat. Yang ketiga, ulama berbeda pendapat, tetapi yang rojah diperbolehkan wakaf. Ia berada pada 10 tempat selain yang dijelaskan. Yaitu selanjutnya wakaf pada lafadz na'am. Lafadz na'am dalam Al-Quran terulang sebanyak 4 kali. Pertama dalam surat Al-A'raf ayat 44. Selanjutnya yakni tentang definisi ibtidak. Ibtidak dalam ilmu tajwid bermakna memulai bacaan setelah berhenti karena wakaf. Ibtidak selalu dilakukan oleh pembaca dalam keadaan ikhtiari. Beda halnya dengan wakaf yang bisa dilakukan secara ikhtiari atau yattirori. Ibtidak secara bahasa bermakna memulai. Ibtidak dibagi menjadi dua, ya, yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Ibtidak yang diperbolehkan ada 3 macam. 1, ibtidak tam, kedua ibtidak kafi, yang ketiga ibtidak hasan. Dalam Al-Quran, bila terdapat lafadz alladzi wa akhawatuhu, boleh memulai pada lafadz tersebut atau meneruskan. Tetapi ada 7 ayat yang dimulai pada alladzi. Yang kedua, yang selanjutnya itu ibtidak yang tidak diperbolehkan. Adapun ibtidak yang tidak diperbolehkan yaitu memulai bacaan pada kalimat yang dapat merubah atau merusak makna ayat dalam Al-Quran. Mengakhiri bacaan Al-Quran atau Al-Qat'u. Bagi pembaca Al-Quran yang ingin mengakhiri bacaan Al-Quran, hendaknya tidak terikat oleh akhir juz, hizib, halaman, dan makro. Karena tidak semua juz, hizib, halaman, dan makro berakhir pada waqaf tam. Demikian ini untuk menjaga adab dan menjaga kesempurnaan makna dan sebagai hujjah atas tadabbur ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya yakni waqaf dengan al-ishmam dan ar-rawm. Ishmam dan rawm merupakan bagian dari macam cara waqaf dalam bacaan Al-Quran dengan maksud memperjelas harokat asli huruf yang diwaqafkan ketika waqaf. Ishmam adalah memperjelas harokat asli huruf yang diwaqafkan, sedangkan kalimat ishmam sendiri diambil dari kosakata asyammu yang mempunyai makna mencium. Artinya seakan-akan kita mencium aroma atau rasa harokat asli huruf yang diwaqafkan dengan keadaan bibir seperti membunyikan harokat dhammah tapi tanpa ada suara dhammah. Rawm adalah membunyikan harokat huruf waqaf dengan sepertiga atau setengah harokat. Waqaf menggunakan rawm hanya bisa dipraktekkan pada huruf yang berharokat dhammah atau kasrah yang asli, baik yang ditasydid atau yang tidak ditasydid, yang ditanwin maupun yang tidak ditanwin. Kesimpulannya, huruf yang akhirnya berharokat asli dhammah mempunyai 3 macam cara waqaf. Yang pertama disukun, ishmam, rawm. Huruf yang akhirnya berharokat asli kasrah mempunyai 2 cara waqaf, yakni disukun dan rawm. Selanjutnya yaitu dasar peletakan tanda waqaf. Rumus atau tanda waqaf secara istilah itu tidak ada dalam mushaf imam. Dan sesungguhnya rumus atau tanda waqaf yang terdapat pada mushaf sekarang merupakan hasil tambahan tulisan ulama untuk memudahkan bagi pembaca supaya mereka mengetahui kedudukan waqaf yang diperbolehkan atau yang dilarang. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan makna dalam Al-Quran. Dinamika perkembangan tanda waqaf. Seiring berkembangnya masa dan meluasnya Islam ke berbagai wilayah di seluruh dunia, ulama membuat berbagai macam tanda waqaf agar orang-orang yang tidak memahami arti dan kandungan Al-Quran tidak berhenti pada waqaf kopi. Sehingga wajar apabila antara satu mushaf dengan mushaf yang lain berbeda peletakan dan tanda waqafnya. Di dalam buku pada halaman 138 itu subbab mengenai tanda waqaf pada mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Di situ ada sebuah tabel yang menunjukkan makna dari setiap tanda waqaf tersebut. Nah, peletakan tanda waqaf pada mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Ya, ini ada di sebuah tabel yang ada di halaman
140 ke atas tadi. Ini juga ada tanda wakaf, sebuah tanda wakaf yang dibentuk seperti tabel, ditulis dalam bentuk tabel pada halaman 141 sampai dengan halaman 142. Nah, sekarang pengaruh wakaf terhadap makna. Sebagaimana jelaskan sebelumnya bahwa perbedaan wakaf menentukan arti dan kandungan ayat yang dibaca. Dalam banyak referensi, perbedaan hukum fikih dan akidah sangat ditentukan oleh letak wakaf pada pertengahan ayat. Alhamdulillah sudah sampai ke bab 21, yakni tentang penulisan Al-Quran. Jumhur menyatakan haram menulis mushaf dengan selain tulisan mushaf yang digunakan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagian ulama berpendapat boleh menulis mushaf dengan tulisan sekarang, akan tetapi pendapat ini lemah atau dhaif. Dan bagi pembaca harus memperhatikan tulisan sebagaimana yang dijelaskan pada berikut ini, yaitu terkait tentang maqtu' dan mausulnya, yakni yang terputus dan yang tersambung. Yang kedua terkait dengan al-hadfu wal itsbatu, membuang dan menetapkan. Yang ketiga yakni terkait tak taknisnya. Tak taknis mengikuti rosem dalam keadaan tingkah wakaf. Apabila tak taknis ditulis seperti huruf tak biasa, maka ketika dalam keadaan wakaf harus diwakafkan sebagaimana wakaf pada huruf tak. Bab ke-22, yakni terkait lahan al-jali dan lahan al-khafi. Lahan jali yaitu kesalahan fatal dan sangat nampak sekali yang terjadi pada lafaz, sehingga maknanya menyimpang dari makna yang dikehendaki atau yang sesuai. Seperti mengganti huruf dengan huruf lain atau mengganti harokat dengan harokat lain. Termasuk lahan jali adalah tidak membaca panjang pada matobi. Adapun lahan khafi yaitu kesalahan yang berhubungan dengan kesempurnaan pengucapan, seperti kurangnya membaca panjang pada mat, atau terlalu panjang dalam membaca mat, atau tidak adanya kesamaan antara satu mat dengan mat lainnya. Termasuk lahan khafi itu adalah minimnya keahlian dalam menerapkan hukum, seperti menambah takrir atau pengulangan huruf ro, pengulangan huruf ro, dan penebalan huruf lam. Dan termasuk lahan khafi juga yaitu membaca dhammah dengan suara di antara dhammah dan fathah. Dan masih ada penjelasan lebih panjang lagi terkait kesalahan lahan khafi. Bab ke-23 yaitu tentang gharaibul Quran sesuai riwayat Imam Hafiz dan Imam Asim. Yang pertama, Imam Hafiz membaca dengan sin pada firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 245. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Lalu kalimat dha'fin terdapat pada 3 tempat dalam surat Ar-Rum. Boleh membaca fathah, huruf dot, membaca dhammah, ataupun membaca fathah. Ketiga, kalimat majriha dalam surat Hud, yaitu bacanya majriha. Terus yang keempat, lafaz a'jamiyu pada surat Fussilat ayat 34. Nomor 5 yaitu lafaz ataniyah dalam surat An-Naml ayat 36. Menurut Imam Hafiz, ketika tingkah wakaf mempunyai 2 wajah, yaitu menetapkan ya yang mati, atani. Yang kedua, membuang ya bersama wakaf pada huruf nun, atan. Ada 3 metode untuk membaca pemulaan surat Ali Imran. Terus ada 3 wajah untuk menyambung surat Al-Anfal dengan surat Al-Baro'ah. Terus bagi pembaca sebaiknya berhati-hati pada idharnya huruf sebagai berikut. Dod yang mati ketika bersanding dengan to. Famanil turwa. Dho yang mati ketika bersanding dengan huruf ta. Awa'alta.
memang sulit ya. Agar bacaan Al-Quran seseorang bisa baik, maka harus memperhatikan dua hal berikut ini. Yang pertama, banyak mendengar pengucapan yang sahih. Kedua, sering mempraktekkan pengucapan bacaan yang benar dengan memperhatikan hukum-hukum bacaan. Terus selanjutnya yaitu cara wasol dan wakof pada beberapa surat yang dimulai dengan beberapa huruf berikut ini. Surat yang dimulai dengan satu huruf atau dua huruf, tetapi setelahnya berupa kosam, contoh Qaf, Nun, Sin, Al-Quran. Ketika wasol, maka kita harus tetap menjaga idgham dan ikhfa, kecuali dalam nunnya lafat Yasin dan nunnya lafat wal kolam. Keduanya tidak diidghamkan. Terus bab selanjutnya yaitu bab ke-23, 24. Sujud tilawah, dalil disyariatkannya sujud tilawah, yaitu terdapat pada surat Al-Insyiqaq. Dan juga sabda Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dengan riwayat hadis dari Sahih Bukhari. Hukum sujud tilawah menurut mazhab Hanafi wajib bagi pembaca dan pendengar, baik sengaja mendengar atau tidak sengaja. Terus menurut jumhur sunnah bagi pembaca. Tetapi menurut Imam Syafi'i sunnah juga bagi orang yang tidak sengaja menerkannya. Jadi kayak bagi pembaca, pendengar itu sunnah sujud. Syarat sujud tilawah sebagaimana syarat sahnya sholat, yaitu sujud dari hadas kecil maupun hadas besar, serta bebas dari najis, tertutup aurat dan menghadap kiblat. Cara atau sifat sujud tilawah. Mazhab Hanafi sujud tanpa takbiratul ihram dan tanpa salam, juga tidak disyaratkan niat. Kalau mazhab Maliki sujud tanpa takbiratul ihram dan tanpa salam. Mazhab Syafi'i disyaratkan niat takbiratul ihram seperti halnya sholat juga dengan salam tanpa disyaratkan tasyahud. Adapun bacaan sujud tilawahnya membaca 3 kali lafaz subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan juga bacaan-bacaan yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Bab ke-25 atau bab yang terakhir dalam bagian yang pertama, yaitu perbedaan kaidah dalam riwayat Hafiz. Sesungguhnya, bacaan Al-Quran dengan riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim dengan Thariqah Asy-Syatibiyah merupakan bacaan yang paling masyhur di dunia sekarang ini. Bahkan, banyak dari pengkaji dan penghafal Al-Quran hanya tahu Thariqah ini. Imam Asy-Syatibi dalam nazamnya Hirzul Amani Wajhu At-Tahani hanya menyantumkan satu thariqah saja bagi riwayat bacaan Imam Hafiz Ibnu Sulaiman Al-Kufi. Sedangkan Imam Ibnu Al-Jazari dalam kitabnya An-Nashr fil Qiraatil Ashr menyantumkan 85 kitab dari kitab qiraat. Berikut ini beberapa perbedaan kaidah bacaan Al-Quran riwayat Imam Hafiz menurut Imam Ibnu Al-Jazari. Yang pertama ada al-usul al-kulliyat, yaitu terkait maca ism fasilnya, mat wajib mutasilnya, gunnah, saktah, takbir, mat ta'zim. Itu adalah yang berbeda dengan milik Imam Hafiz dengan imam-imam yang lain. Yang kedua ada al-usul al-juz'iyat, yaitu yang terkait dengan bacaan sin, yaitu sutu. Terus ada bastoh, bimusaitir, musaitirun, ad-dzakar ini. Terus juga masih banyak lagi sampai nomor ke 15. Dan yang terakhir ini adalah tentang huruf alif pada kalimat berikut. Ketika wasol tidak dibaca atau dibuang atau hadaf pada semua thorik Imam Hafiz, tetapi ketika waqaf boleh dibaca itbaq atau tidak hadaf baik dalam thorik Asy-Syatibiyah atau at-Thayyibah. Nah, itu pada lafaz inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Alif pada lafaz salasila tersebut. Demikian pembahasan pada bagian pertama, yaitu ada 25 bab
yang diakhiri dengan perbedaan kaidah dalam riwayat Hafiz. Alhamdulillah, sekarang sampai pada bagian kedua, yakni yang pertama keutamaan membaca Al-Quran, dan yang kedua keutamaan surat-surat Al-Quran. Di dalam buku Tahsin dan Tajwid Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Nasrullah LC MTHI, banyak sekali yang beliau cantumkan yang bersumber dari hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan baca Al-Quran. Di sini yang pertama, Al-Quran sebagai jalan keluar, yang diriwayatkan oleh Sayyidina akhraja at-Tirmidzi wa Tirmidzi wa ghairihima min tariqil Harits al-U'ur an Ali karamallahu wajhah. Oke. Panjang sekali di sini hadisnya. Dan yang kedua, Al-Quran dapat memberi syafaat kepada pembacanya yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi ini adalah hadis yang saya kutip tadi di awal, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan memberikan syafaat bagi orang yang selalu membacanya di hari kiamat nanti. Ada juga Al-Quran lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sesuatu. Terus ada juga Al-Quran penjaga dari segala mara bahaya, Al-Quran mengangkat derajat kenabian, Al-Quran dapat menambah keberkahan rumah, Al-Quran menyelamatkan pembacanya dari hisab, Al-Quran adalah kekayaan, Al-Quran tidak akan tersentuh api neraka, sampai di halaman ini berapa? Di halaman banyak sekali. Beliau menyantumkan fadilah-fadilah keutamaan baca Al-Quran. Sampai pada halaman ini, halaman 184 masih terus. Ahlul Quran mempunyai ikatan dengan Al-Quran. Jadi dalam satu judul, beliau tidak hanya menyantumkan satu hadis, tapi beliau juga menyantumkan beberapa hadis sekaligus untuk memperkuat bahwa segitu hebatnya fadilah Al-Quran. Terus ini anjuran orang tua mempelajari anaknya Al-Quran. Anjuran untuk belajar Al-Quran. Sampai terus pada halaman ini, halaman 195. Jadi beliau menulis segitu banyaknya keutamaan baca Al-Quran. Dan saya ingat dulu ketika beliau mengajar di kelas kami, beliau memberikan tips pada kami ketika kamu merasa males, merasa berat banget untuk baca Quran, baca ini, keutamaan baca Al-Quran, otomatis kamu akan semangat lagi, gitu. Terus yang kedua, yaitu keutamaan surat-surat Al-Quran. Jadi di sini isinya adalah fadilah-fadilah dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Ini contohnya fadilah dalam surat Al-Fatihah. Jadi beliau menyantumkan sebuah hadis dan artinya ya, salah satunya adalah Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan dalam kitab Taurat dan Injil sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Ummul Quran atau Al-Fatihah, yaitu Sab'ul Mathani, yang terbagi dua antara aku dan hambaku. Jadi pada bagian ini Dr. Nasrullah atau dosen kami menyantumkan beberapa hadis yang menunjukkan fadilah-fadilah surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Satu contoh lagi, fadilah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Hadis Nabi mengatakan bahwa dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa setan akan keluar dari rumah jika mendengar surat Al-Baqarah dibacakan di dalamnya. Gitu. Jadi pada bagian ini banyak sekali fadilah-fadilah yang dituliskan
disarahkan oleh Dr. Nasrullah dalam bukunya. Terus ini ada juga fadilah dalam 7 surat panjang, yaitu Al-Baqarah, Al-Anfal, dan Al-Baro'ah. Lengkap sekali dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Fadilah surat Yasin, fadilah surat Al-Hasyr, fadilahnya surat Al-Mulk, fadilahnya fadilah dalam surat Az-Zalzalah, gitu, sampai dengan halaman ini. Yang terakhir adalah pada halaman ke 231. Jadi itulah akhir dari buku beliau, yaitu yang pada bagian kedua yang berisi tentang keutamaan membaca Al-Quran dan juga keutamaan surat-surat dalam Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampailah video ini di menit terakhir, karena semua materi yang ada pada dalam buku tersebut sudah saya baca, dan mohon maaf jika ada salah pengucapan ataupun pemahaman yang keliru, dan terima kasih untuk semua yang telah menonton ataupun mendengar ocehan saya ini. Dan saya berharap semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi, dan semoga kita sukses selalu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Saya undur diri. Sampai berjumpa pada kesempatan yang lainnya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.